Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah bagi kita semua dari tempat kediaman kita masing-masing. Minggu ini merupakan Minggu Prapaskah pertama. Liturgi Minggu Prapaskah pertama bertema pencobaan yang Yesus alami di padang gurun, berpuasa dan kemenangan Yesus atas pencobaan. Minggu ini juga merupakan minggu ketiga bulan keluarga 2021 dengan tema keluarga yang memancarkan cahaya Kristus. Bulan keluarga dirayakan untuk mengingatkan kembali bahwa keluarga sebagai lembaga gereja yang terkecil memiliki andil yang besar dalam menjalankan peran sebagai saksi Kristus di dunia. Selama bulan keluarga diharapkan jemaat dapat mendalami peran keluarga untuk ikut mempersaksikan Kristus melalui sikap dan perbuatan yang baik, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Subtema minggu ketiga adalah keluarga yang siap mengikut Tuhan dengan tema renungan dari Baki, lapar mengingatkan kerapuhan manusia, dan bacaan dari Markus 1 ayat 9 hingga 15. Ibadah minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Febrianto Rompis MTH dari PAUK Pukris Kota Wisata. Mari jemaat, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Pemadaman lilin memberikan makna bahwa kita siap untuk memadamkan segala dosa dan kesalahan kita masuk ke dalam terang kebangkitan Kristus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat berserta. Nas pembimbing minggu ini diambil dari Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah
dan percayalah kepada Injil. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 400 bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Kita akan membaca doa pengakuan dosa secara bergantian, kaum bapak, kaum ibu, anak-anak, dan semua. Kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan di hadapan Allah Sang Pemurah, marilah kita menilik diri kita sendiri, apakah telah menjadi mutiara yang tiada tara dalam keluarga kita. Mengingat keluarga merupakan bagian terdekat dalam hidup kita, namun terkadang justru paling mudah menyakiti hati kita. Atau sebaliknya, kita pun mudah untuk melukai mereka. Mari kita naikkan doa pengakuan dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan, ampunilah kami, jika sebagai seorang bapa dan suami, kami tidak menampakkan wajah Bapa yang penuh kasih dan mengayomi di tengah keluarga kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, jika sebagai seorang ibu dan istri, kami sering diselimuti kekhawatiran dan kesibukan, sehingga kemurahan-Mu tersembunyi dari keluarga kami. Ya Tuhan, ampunilah kami, jika sebagai anak telah menyimpang ke jalan salah dan masuk dalam berbagai-bagai pencobaan yang merusak kekudusan hati dan pemberontakan yang memicu kemarahan dan kekecewaan orang tua. Ya Yesus, Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dalam masa Prapaskah ini, bersama dengan keluarga, kami mau bertobat dan memperbaharui diri. Tolonglah kami untuk siap mengikuti-Mu dan memikul salib keluarga kami, saling menghargai, mengasihi, dan mengampuni di dalam dinamika kehidupan keluarga. Bentuklah keluarga kami menjadi keluarga yang mencerminkan kehadiran-Mu dan kehidupan sehari-hari. Amin. Bernyanyi Kidung Jemaat 35 ayat 1-2, tercurah darah Tuhanku. Tebus
dikasihi Tuhan, berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 4 hingga yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung PKJ 212, Ya Allah kasih-Mu besar. Saya undang berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Yohanes 5 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita meresponi menyambut dalam PKJ 255. Firman-Mu kupegang selalu. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini saatnya umat-Mu, jemaat-Mu, hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari tanpa Tuhan mengaruniakan hikmat dan karunia, maka setiap firman-Mu tidak dapat kami selami, terlebih kami lakukan. Karena itu kami butuh anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa dan memohon, biar damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang memenuhi hati kami dan yang menuntun kami untuk boleh hidup seturut firman-Mu dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kepadamu-lah kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal pertama atau pasal 1 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya di dalam hidupnya. Hosiana. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua anak-anak, remaja, pemuda, dan semua orang tua, jemaat yang ada di rumah, semua tentu kami doakan ada dalam sehat, ada dalam berkat Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, kita pada minggu ini kita bersyukur ada kesempatan satu kali lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita menyambutnya. Dan firman Tuhan minggu ini bertemakan tentang satu kebutuhan hidup manusia. Di sana dikatakan di dalam renungan bulan Baki atau PGI, lapar mengingatkan kerapuhan manusia. Yang tentu dinaungi di dalam tema besar daripada Gereja Pok Citra Grand, keluarga yang memancarkan cahaya Kristus. Dan subtemanya yang ketiga, keluarga yang siap mengikut Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ini menjadi menarik karena ini adalah kehidupan dan kebutuhan kehidupan setiap manusia. Lapar di sini dikatakan mengingatkan kerapuhan manusia. Sesungguhnya kalau kita mau jujur bahwa lapar justru menunjukkan bahwa seseorang itu sehat. Ya, karena masih bisa punya nafsu. Ya. Masih punya keinginan. Kalau sudah tidak ada itu, maka itu berarti dia sakit. Ya. Dan kalau sudah sakit, mau kasih makan apapun, udah nggak ada seleranya. Udah nggak bisa diterima. Tapi ya kita selalu bawa makanan ke rumah sakit ya.
Sebenarnya bukan untuk pasien kadang-kadang ya, untuk yang nunggu. Ya, artinya bahwa itu sebuah sinyal bahwa sesungguhnya kalau orang bisa lapar, itu artinya dia sehat. Ya. Yang bahaya kalau dia sudah tidak tahu merasakan ini makanannya rasanya seperti apa. Ya, ini langsung indikasinya ini COVID ini bisa begitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi tentu dengan merasa dirinya sehat ini, karena dia bisa lapar, maka dia bisa lupa bahwa itu sesungguhnya mengindikasikan bahwa dia adalah seorang yang rapuh. Jadi seperti itu. Kalau dia itu sesungguhnya rapuh lemah, ya, maka dia membutuhkan namanya makanan, gitu ya. Dia membutuhkan akan asupan yang baik agar supaya tubuhnya bisa kuat, dia bisa punya tenaga, dan dia bisa akhirnya melakukan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka menyadari akan keberadaan manusia ini, kebutuhan manusia ini, Tuhan Allah sejak mulanya menciptakan kita tidak hanya ya udah asal jadi ditempatkan, tetapi dia sungguh-sungguh memelihara dengan dia menciptakan segala macam hal, sehingga ketika kita hadir diciptakan hari terakhir begitu, semua sudah ada. Ini menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihi kita, dan itu berarti menunjukkan kita begitu istimewa dan spesial. Diumpamakan seperti kita sedang menantikan seorang jabang bayi, seorang anak dalam keluarga. Tidak mungkin seorang anak lahir terus belum ada apa-apa. Itu berarti kan di keluarganya ini nggak benar nih berarti kan. Tapi sebelum dia lahir, maka pastilah orang tuanya sudah mempersiapkan segala sesuatu. Sehingga ketika sang buah hati hadir dan lahir ke dunia, dia tinggal menikmati. Itu sebabnya ini bicara tentang kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Sehingga dia menciptakan manusia, tetapi dia juga memelihara manusia. Sehingga olehnya manusia dapat menikmati akan hal makan minum ini. Dalam firman Tuhan Kejadian itu di sana dikatakan, diciptakanlah segala sesuatu dan engkau bisa makan dengan sepuasnya. Engkau bisa makan dengan bebasnya. Disampaikan kepada Adam dan Hawa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi sayang, dosa mengakibatkan manusia mengalami akan beberapa hal dalam hidupnya. Bahwa manusia tidak hanya mengalami yang namanya lapar, tetapi manusia juga harus bekerja keras. Bekerja itu bukan dosa ya, tapi bekerja dengan penuh beban, dengan segala jeripaya itulah menjadi sebuah akibat. Manusia susah payah, berpeluh supaya dapat makan. Karena dia bekerja, dapat uang, dia beli, atau dia buat makanan. Saudara, tidak hanya itu. Dengan adanya dosa juga manusia tidak lagi bisa memilih dan memilah makanan apa yang sehat dan yang baik untuk diri. Pokoknya makan aja. Ya, makanya ada guyon ya. Semua makan darat, laut, udara pun dimakan. Maka kalau ada roh yang bisa nampak pun diwujudkan dulu. Bisa dimakan juga kadang-kadang. Karena betapa manusia sudah seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, maka orang akhirnya, ya, ketika punya sesuatu untuk makan, maka dia bertanya ya, besok kita makan di mana? Jadi tinggal dipilih aja itu restoran-restorannya. Tapi kalau sudah mulai menipis, ya, besok makan apa? Tinggal tentukan jenisnya. Tapi kalau sudah tidak punya apa-apa, ya, besok kita makan siapa? Gitu ya. Jadi manusia ini sudah mulai mencari mangsa lagi kan untuk bisa memenuhi kebutuhan.
Itulah dosa. Yang sesungguhnya tadi diciptakan Tuhan begitu indah adanya, begitu sungguh penuh dengan damai dan sejahtera. Bahwa dosa juga mengakibatkan manusia lapar. Tapi tidak hanya lapar masalah makanan, tapi berimbas dan merembet kepada lapar yang disebut dengan lapar mata, lapar apa? Lapar tahta, dan lapar harta, gitu ya. Lapar apa lagi? Ya wanita, lapar pria, gitu ya. Ya, karena memang sungguhnya manusia kehilangan kemuliaan Allah dan tidak ada lagi self control dalam dirinya. Tidak ada lagi yang dapat membuat dia punya kemampuan untuk menguasai dan mengatasi keinginan. Bahwa dosa membuat manusia juga orientasinya akhirnya hanyalah hidup untuk makan. Ya, bukan makan untuk hidup, gitu ya. Tapi hidup bagaimana supaya makan. Maka ini akan berembet kepada apa? Hidup itu pokoknya foya-foya. Hidup itu pokoknya pesta pora. Hidup ini pokoknya kalau nggak ada makan, kayaknya ini berdampak kepada standar nilai sosialnya. Nah, ini orangnya kayaknya kurang mantap nih. Bahkan orang kadang-kadang mau kebaktian pun kalau nggak ada makanan, nggak jadi dia dibaktian. Karena itu jadi standar. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya memang kenyataan kadang begitu. Mempengaruhi keberadaan kita. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka ini menjadi satu hal yang tentu ya, kita harus sadari. Dosa membuat akhirnya kebutuhan ini menjadi sesuatu yang membebani kita, bukan menjadi sebuah kebutuhan yang membuat kita mensyukurinya, tapi malah menjadi sesuatu yang membebani kehidupan manusia. Ya, gara-gara makanan, ya kan, orang bisa berantem. Ya, sekarang kalau kita lihat dengan kondisi bencana seperti ini, ya, orang lagi bawa bencana bantuan semua, langsung ditegat di tengah jalan. Ya. Betapa kehidupan manusia dibuat seperti itu, ya. Tapi nggak usah jauh-jauh. Dalam kehidupan kita bersama juga, belum selesai ibadah semua sudah main bungkus saja, gitu ya. Semua main, pokoknya ya kalau bisa, ya semua bisa kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka fakta dan realita ini menunjukkan dan mengingatkan bahwa kita itu manusia begitu rapuh. Begitu rapuh. Cuma kadang manusia tidak tahu. Dia pikir dia sehat. Padahal dia membutuhkan sesuatu supaya dia sehat. Maka itu menunjukkan bahwa dia tidak punya apapun untuk kita bisa mampu berdiri sendiri tanpa makan. Kita perlu usaha, kita perlu berjuang mendapatkan itu. Nah, kadang-kadang perjuangan itulah yang akhirnya kita salah gunakan dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh. Maka Bapak Ibu, ini hanya salah satu bagian dari akses dosa, dampak dosa, yang akhirnya membuat kita kehilangan arah. Apalagi yang lain, begitu ya. Ini baru satu item saja, lapar. Maka itu sebabnya kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan memang hanya Tuhanlah yang mampu dan sanggup memulihkan kita. Menyadari dan memahami itu, bahwa manusia begitu rapuh, maka Tuhan Allah datang ke dalam dunia untuk kita manusia. Tidak hanya bicara masalah soal sorga. Perhatikan, tidak hanya masalah soal sorga kita selamat, tapi ini soal perut kita juga, soal kehidupan hari-hari kita. Maka Tuhan secara holistik memulihkan hidup kita. Itulah sebabnya Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak kehilangan arah, tidak tersesat dalam hidup ini.
Karena binasa tidak hanya bicara nanti di sorga, tapi di masa kita ada di dunia ini, kita mengalami damai sejahtera itu. Nah, itu sebabnya dia datang dan dia melewati semua proses kehidupan kita. Dia tidak potong kompas, ambil jalan pintas. Dia bisa ciptakan kita menjadi manusia sesuatu lagi yang baru, kalau mau. Tapi tidak. Maka dia melalui dengan karya sebagaimana manusia hidup. Dia lahir, dia dibesarkan, dan pada saatnya dia melayani. Dan inilah yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis sebagai nabi yang terakhir, bahwa dialah utusan Tuhan untuk berkata, berseru bahwa ada seorang yang akan datang. Dan dia dipersiapkan supaya Yohanes mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Maka saudara, untuk kedatangan dia itulah sungguhnya dia menggenapi dan dia mewujudkan dalam karya menyelamatkan kita. Namun perlu mendapatkan inaugurasi, perlu mendapatkan satu declare di hadapan Allah dan jemaatnya melalui baptisan itu. Maka sorga pun mengakui, sorga pun mengkonfirmasi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya dia datang, sungguhnya dialah anakku yang kukasihi. Dia datang itu sesungguhnya adalah utusanku, tetapi dia juga datang untuk menyelesaikan. Maka kepadanya lah syarat apapun itu sungguh-sungguh dapat digenapi. Dialah yang berkenan untuk menyelamatkan kita. Maka ketika masuk dalam pelayanan, tantangan yang pertama dia hadapi itulah pencobaan. Jadi pencobaan, ujian itu jangan berkata hal yang kita harus tabuhkan. Tapi itu sesuatu yang memang harus kita alami, harus kita lewati. Maka kita sungguh sadari melalui itu kita bisa diuji, teruji untuk bisa melalui semua persoalan-persoalan itu, termasuk masalah makan, minum. Maka itulah yang membuat Tuhan membuat kita sungguh-sungguh dapat mengikutinya berkaitan dengan kebutuhan manusia itu. Dia berpuasa 40 hari lamanya. Dan tantangan pertama, iblis sangat tahu persis kelemahannya adalah masalah makan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan, dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dengan demikian ini menjadi sesuatu yang mendasar. Dengan firman itulah kita berjalan, kita melangkah, karena firman adalah pelita, suluh dan terang bagi langkah hidup kita. Firman Tuhan juga adalah penopang yang menguatkan, meneguhkan kita untuk kita bisa membedakan mana yang fana, mana yang kekal, mana yang sungguhnya sejati, dan mana yang imitasi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya perintah yang sungguhnya Tuhan sampaikan bukan masalah makan minum. Bukan masalah makan minum. Dalam Roma pasal yang ke-14, coba kita buka Roma 14. Roma 14 ayat 17 kalau tidak salah. Di dalam firman Tuhan ini, di sini firman Tuhan berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi orientasi manusia Tuhan mau arahkan bukan itu. Kita hidup bukan untuk makan, tapi kita hidup
butuh makan, tapi bukan itu jadi yang utamanya. Itulah bicara damai sejahtera. Maka banyak sekali dalam kitab Amsal berkata, buat apa kita makan dengan daging tapi dengan perbantahan? Tapi lebih baik kita makan sekerat roti namun dengan damai sejahtera. Karena banyak orang ribut hanya persoalan ini. Maka Tuhan mau kembalikan kehidupan kita. Maka dia tidak hanya menyelamatkan dan memulihkan kita dari sisi kita diselamatkan, tidak binasa. Tapi ini juga bicara masalah kehidupan, keberadaan kita di dunia ini. Agar kita memiliki hidup yang sepadan, yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya melalui firman Tuhan ini. Kita akan memperhatikan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan sikapi ketika firman Tuhan datang. Dia berkata di dalam ayat 15 ini, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah kebutuhan kita. Kalau kita tahu kita rapuh, maka bukan solusinya makanan. Kalau kita tahu kita rapuh, maka solusinya adalah kerajaan Allah. Kebahagiaan kekal, damai sejahtera dari Tuhan memenuhi hati kita. Maka pastilah mau makanan seperti apapun, besar, banyak, sedikit, jenisnya bagaimanapun, pasti kita bisa nikmati, kita bisa syukuri. Sebaliknya, kalaupun besar, banyak, jenisnya juga keren gitu ya. Kalau tidak ada damai sejahtera pun, kita pasti mengeluh dan bersungut-sungut. Maka itu sebabnya Tuhan menawarkan sesuatu yang prinsip dalam hidup kita. Agar supaya kita tahu benar bagaimana kerajaan sorga itu nyata dalam hidup kita. Ketika kita tiada meninggalkan dunia ini, sudah pasti kemana tempat kita. Tetapi bersyukur bahwa tidak itu saja Tuhan karuniakan. Dalam hidup di dunia pun, suasana sorga itu masih kita dapatkan. Suasana sorga itulah yang sungguh kita bisa hidupi. Maka kitalah orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk memberitakan, mewartakan akan konsep ini yang tidak ada dalam konsep dunia ini. Itulah sebabnya ini menjadi penting dalam kehidupan kita berkaitan dengan kita sebagai keluarga. Dalam tema kita keluarga memancarkan. Nah apa yang mau dipancarkan kalau dia tidak mengalami yang sejati itu? Nanti orang berkata, wah mau boro-boro urus kamu, urus saya aja udah susah begitu ya. Itu akan begitu. Tapi kalau nilai kerajaan sorga itu justru mendapatkan sesuatu energi yang melampaui. Sekalipun dia tidak punya kemampuan, tapi dia masih diberi Tuhan kemampuan. Ya. Kita bisa baca 2 Korintus 8, itu sesuatu menarik Bapak Ibu. Supaya kita memahami kasih karunia Tuhan membuat kita bisa mendapatkan sebuah energi yang berbeda dari apa yang sesungguhnya dunia tawarkan dan berikan. 2 Korintus pasal 8. Ini yang menarik di sana dikatakan, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, manusia seperti apa yang bisa buat ini? Ini menarik. Dicobai dengan apa satu penderitaan kah? Pelbagai penderitaan. Ini bukan satu dua ini. Kemudian apa? Dalam pelbagai penderitaan pun mereka masih tetap bersukacita. Wah, ini nilai-nilai kerajaan sorga. Kemudian apa? Meskipun mereka sangat atau setengah miskin, sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wah, inilah yang Tuhan datang untuk memberitakan. Engkau bukan hanya pulih dari kerapuhan, tapi engkau diberi kemampuan untuk boleh keluar dari kerapuhan itu, untuk bisa menolong orang lain.
sekalipun engkau butuh pertolongan juga. Jadi ini sesuatu yang luar biasa Tuhan berkarya. Maka melalui tema ini sebagai keluarga yang Tuhan hadirkan, pertama yang harus kita hidupi adalah milikilah Dia dalam hidup setiap keluarga. Terima dan yakini sungguh Kristus hadir. Undanglah Dia sungguh-sungguh menjadi Tuhan yang berdiam dan bertahta di setiap keluarga. Karena itulah yang membuat keluarga bisa hidup bukan hanya untuk dunia ini, tapi juga sampai kepada kekekalan. Itulah yang disampaikan oleh Yosua sebagai komitmen di hadapan Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Meskipun pada waktu itu ditulis mereka sudah ada di tanah Kanaan, sudah dibagi-bagi wilayah-wilayahnya, sudah nyaman. Makanya Yosua berkata, sekarang kau pilih, kamu menyembah kepada Allah orang Amori, orang Feris, orang Het, orang Yebus, atau kepada Allah Israel. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Itu artinya beribadah adalah sebuah keputusan, sebuah komitmen, sebuah kredo yang sungguh-sungguh. Dan itu dimulai dari kepala keluarga. Mulai dari apa? Keluarga itu sendiri. Maka ini menjadi penting. Maka itulah sesungguhnya rancangan Tuhan. Menghadirkan keluarga. Dia tidak hanya beranak pinang di situ. Tapi dia sungguh-sungguh punya misi dan tujuan mulia. Melalui keluarga ini. Melahirkan generasi-generasi yang cinta Tuhan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita punya dampak, punya pengaruh. Sebagaimana tema Pop Citra Grand ini. Keluarga yang memancarkan sinar kasih Tuhan itu kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita hidupi firman Tuhan ini. Kita sungguh-sungguh jalani. Kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Tetapi juga mari kita terus berusaha. Kita terus juga bekerja. Tapi bukan untuk sesuatu yang membebani kita. Tapi bekerja berusaha. Sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi syukur kita atas rahmat, atas nikmat yang Tuhan berikan. Dan dengan demikian kita bekerja bukan untuk persoalannya makan minum, bukan untuk masalah hedonisme, bukan masalah pesta pora, bukan masalah pride harga diri, tapi kita bekerja dalam rangka apa? Supaya kita sungguh dapat memenuhi tujuan Allah itu. Di dalam firman Tuhan, baca dalam Yohanes 6 ayat 26 sampai 27. Di dalam firman Tuhan ini, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Di dalam ayat 26, orang-orang datang kepada Yesus. Tapi Yesus meluruskan cara pandang mereka. Di sana dikatakan di ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterai. Jadi mari kita bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan surga. Yang pertama, milikilah rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena inilah yang akan menolong kita untuk bisa punya tujuan yang benar dan jelas. Bagaimana kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan indah dan baik adanya. Maka pastilah firman Tuhan ini yang sungguh kita renungkan akan menolong kita untuk benar-benar hidup dan menghidupkan setiap kita. Ya, dalam bekerja tetap bersyukur bahwa Tuhan punya segala yang baik dalam hidup kita. Jangan mengeluh, jangan bersungguh-sungguh, tapi mari kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Maka bagian daripada kita bekerja untuk makanan rohani, itu juga bukan untuk kita pada akhirnya. Bagaimana apa yang kita miliki bisa kita bagikan. Dalam konteks sekarang, di tengah situasi yang ada ini pun,
Mari kita menjadi agen misi Allah, menjadi duta-duta kerajaan sorga dalam rangka memenuhi setiap kebutuhan manusia yang manusia sungguh tahu dan cari. Itulah masalah makan minum. Tapi sesungguhnya yang sejatinya adalah masalah kerajaan sorga itu. Mari kita tawarkan itu kepada setiap orang-orang yang kita jumpai, agar jangan sampai mereka tidak mengalami kebahagiaan kekal. Inilah yang disampaikan kepada perempuan Samaria. Kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tetapi air yang daripadaku tidak akan haus selama-lama. Itu juga yang Tuhan tawarkan kepada orang banyak. Roti yang kau kejar ini akan kau lapar lagi. Tapi roti hidupku tidak akan buat kau lapar lagi. Itu juga yang Tuhan mau, supaya jemaat POG Citra Grand sebagai keluarga-keluarga yang ada, membagikan juga pesan-pesan firman Tuhan ini. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan melalui kehidupan gereja POG Citra Grand, ada banyak keluarga-keluarga yang butuh pemulihan. Yang mulai dari masalah makan minum, mereka akhirnya diubahkan konsep mereka tentang makanan rohani, yang itulah yang memuaskan mereka. Sekalipun kurang makanannya, tapi mereka dapat bersyukur dan mereka dapat memuliakan Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka berkemenangan melewati tantangan demi tantangan yang bukan semakin mudah, pasti akan semakin sulit. Yang itu kalau tidak didalasi dengan firman Tuhan, maka kita akan goyah, kita akan rapuh. Maka mari kita menyadari kita rapuh, berilah kerapuhan ini kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kamu kelegaan, pemulihan, dan kepuasan yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Jemaat POG Citra Grand dalam mengimplementasikan tema di minggu ini sebagai keluarga yang memancarkan kasih Tuhan, dan sebagai keluarga yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan sampai akhir, sampai mati, begitu ya. Mari, dan itu kita harus isi dalam pengiringan kita kepadanya dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan Yesus memeteraikan firman-Nya dan memberkati jemaat sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk mendengarkan pujian dari keluarga Bapak Antonius Huta Barat. Lebih
Kesaksian yang sungguh memberkati kita semua. Karena itu jemaat saya undang berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dalam segala abad dan tempat dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Maka dengan penuh sukacita kita akan menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena kami sungguh telah menerima firman. Meteraikanlah itu di hati kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang mewartakan berita pertobatan dan kerajaan Allah itu untuk memenuhi, menyelamatkan kerapuhan dari hidup kami, sehingga kami boleh memancarkan terang kasih Kristus sebagai keluarga-keluarga Allah untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, pada saat ini kami bersehati kepadamu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Pau Citra Grand dan secara khusus untuk jemaat yang sedang mengalami kelemahan atas tubuh yang ada. Kami memohon belas kasih Tuhan untuk Ibu Esther Siregar, ibunda dari Ibu Albertina yang sedang dalam masa perawatan. Untuk Opung Yosi Boru, ibunda dari Ibu Meriati Rosita Boru Simangunsong dalam masa hari tua. Ibu Tianggur Boru Manurung, ibunda dari Bapak Daniel Siaan dalam masa pemulihan. Ibu Tiani Boru Manurung, ibunda dari Ibu Samseri Siregar dalam masa pemulihan. Ompung Daril Boru, ibunda dari Penatua Lamhot Bani Jio Sinaga dalam masa pemulihan. Ibu Surat Tina, ibunda Ibu Evi Marwati, ibu mertua Bapak Penatua Parulian Seragi Sitio dalam masa perawatan di rumah. Bapak Joni Mandali, ayahanda Bapak Penatua Willy Mandali dalam masa pemulihan. Ibu Khadijah, ibunda dari Ibu Penatua Esti Nugraini dalam masa pemulihan. Ibu Nora Mamahit, ibunda dari Ibu Lydia atau ibu mertua Penatua Upe Taufani Mokoago dalam masa perawatan di rumah. Ibu Winedar, ibunda Ibu Triana Hindarti atau ibu mertua Bapak Eka Hermanadi dalam masa pemulihan. Bapak Parbuntian Purba, ayahanda Ibu Pendeta Deni Arlina Purba MTH dalam masa perawatan, serta jemaat-jemaat lain yang tidak kami sebutkan dalam pokok doa ini, tetapi dalam keadaan yang lemah, yang membutuhkan pemulihan. Kami mau sehati sepakat di tempat ini bersama jemaat Tuhan. Kami menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kasih itu terulur atas setiap mereka yang sakit dan lemah, dan menjamah melawat, dan oleh kuasa dan kehendak Tuhan, sungguh-sungguh kesembuhan boleh mereka miliki. Kami doakan setiap makan minum, setiap obat-obatan dikuduskan, disucikan di dalam nama Yesus, sehingga melalui semua sarana itu
mereka boleh pulih dan sembuh. Dan doa kami di atas segalanya, biarlah hati yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan iman nyatakan. Sehingga di tengah kelemahan mereka tidak menjadi lemah, dan mereka tidak kehilangan pengharapan. Melainkan sebaliknya, dalam keadaan yang lemah pun, mereka mampu bersyukur, tetapi mereka juga mampu berbagi kesaksian yang hidup dari kehidupan mereka. Sebab bagi Tuhan, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpuji-pujilah Tuhan. Kami mau sehati juga berdoa untuk semua kaum lansia, para janda dan yatim piatu. Tuhan ada di tengah-tengah umat-Mu yang di tengah keadaan yang ada. Biarlah Tuhan hibur, kuatkan. Tuhan sertai. Sehingga di masa tua, bahkan di tengah-tengah keadaan-keadaan yang sulit, mereka tetap percaya Tuhan beserta mereka dan tidak pernah sekali-kali meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk saudari Caroline, Keisha, dan Sophie untuk selalu diberikan kesehatan. Anak-anak kami ini supaya Tuhan beri mereka kemampuan, supaya di masa muda mereka juga terus bersuka-suka beria-ria karena Tuhan, dan mengisi waktu yang ada di depan untuk memuliakan nama Tuhan dengan segala potensi dan talenta yang Tuhan berikan. Kami berdoa untuk Ibu Fitria Leni Asi Manihuruk, istri dari Bapak Penatua Daud Marpaung, dan Ibu Nelly Irma Rinauli Nainggolan dalam masa kehamilan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan keturunan yang kami tahu ini adalah upah hadiah yang Tuhan berikan bagi keluarga ini. Maka diberkatilah anak yang ada dalam kandungan, diberkatilah ibu yang mengandung, diberkatilah suami, ayah anda calon yang akan terus mendampingi mereka. Doa kami biarlah sukacita Tuhan memenuhi, dan pada waktunya kelak anak ini boleh lahir dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah-tambah pula cinta mereka kepadamu, bertambah-tambah pula pengenalan serta penyerahan hidup mereka untuk mengikut, mengiring, melayani, dan memuliakan Tuhan. Maka diberkatilah semua yang mereka kerjakan, studi, pekerjaan, rumah tangga, masa depan, Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk kaum muda yang sedang mencari pekerjaan dan teman hidup. Tuhan yang tahu rancangan yang terbaik untuk setiap kami. Engkau yang menentukan setiap kami, masa depan kami. Maka Tuhan tuntun setiap anak-anak-Mu dalam bekerja. Tuhan beri yang terbaik, tempat pekerjaan terbaik. Begitu juga Tuhan dengan pasangan hidup. Karena Tuhan menghadirkan rumah tangga keluarga bukan hanya untuk beranak cucu dan bertambah banyak, tetapi biarlah sungguh keluarga-keluarga ini menghadirkan Allah, dan dengan demikian Allah dihadirkan oleh keluarga di tengah-tengah lingkungan dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu untuk anak-anak yang sedang mempersiapkan ujian tingkat akhir sekolah. Biarlah semua pelajaran yang mereka sudah terima, Tuhan tolong mereka ingat kembali dengan mereka tekun belajar, dan pada waktunya ketika ujian tiba, soal-soal itu mampu mereka jawab dan mereka boleh berhasil dalam studi mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk program kerja Gereja Pok Citra Grand dalam masa pelayanan tahun 2021. Biarlah semua yang sudah dirancang, semua yang sudah dibuat dapat berjalan seturut kehendak Tuhan, dipimpin Tuhan, sehingga jemaat ini semakin hari, kian hari, semakin bertumbuh, berbuah-buah bagi kerajaan sorga. Kami juga berdoa untuk para pelayan gereja. Kami doakan untuk gembala, majelis, admin, auditor, koster, guru-guru sekolah minggu dan remaja. Mari Tuhan Engkau berkati. Beri mereka semangat melayani. Taruh di hati yang penuh takut Tuhan. Berikan semangat juga untuk tetap setia melayani Tuhan. Dimanapun, di tengah keadaan apapun, mereka tetap melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan yang mulia untuk melayani domba-domba, menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk korban bencana alam yang melanda daerah-daerah berbagai wilayah di Indonesia. Oh Tuhan, kami berdoa memohon Tuhan tolong setiap korban-korban bencana, baik itu korban bencana gempa bumi, bencana tanah longsor, bahkan banjir bandang di mana-mana, bahkan banjir juga di beberapa daerah Jakarta dan Jabodetabek. Tuhan, doa kami supaya Tuhan tolong setiap orang-orang yang mengalami akan masalah ini diberikan kesehatan, jauhkan dari segala corona covid yang ada. Tuhan lindungi mereka, dan Tuhan beri semangat untuk terus berjuang dalam hidup. Mari juga Tuhan cukupkan semua kebutuhan dan apa yang mereka perlukan saat ini. Apakah itu evakuasi, apa itu makan minum, tempat tinggal, Tuhan
Engkau yang menolong. Gerakan pemerintah, gerakan semua tokoh masyarakat dan setiap gereja-gereja juga untuk turut ikut di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa menyerahkan pada Tuhan untuk para penderita COVID-19 dan keluarga yang sungguh-sungguh telah pelaksanaan program nasional vaksinasi COVID ke depan ini, supaya Tuhan tolong sehingga vaksinasi ini boleh dapat diterima oleh seluruh warga dari segala berbagai kelompok yang ada. Meskipun pada awal-awal ini ada tahapan-tahapan yang harus diberikan para pihak-pihak yang terkait, Tuhan tolong supaya pada waktunya ini semua boleh dapat diterima oleh seluruh warga. Dan doa kami, biarlah virus corona ini boleh segera berlalu dan boleh sungguh dapat tidak menjadi hal yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Bahkan melaluinya Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh boleh belajar untuk dari semua ini kami semakin memiliki kehidupan yang benar, kehidupan yang bersih, kehidupan yang disiplin dalam hidup ke depan. Sehingga ini bukan mendatangkan ketidakbaikan, tapi kami percaya Tuhan mengubahkan semua apapun Tuhan buat menjadi baik adanya. Doa kami berkati pemerintah dan semua pihak-pihak terkait dalam memperjuangkan akan upaya-upaya untuk menghentikan atau membuat virus ini tidak lagi punya dampak yang terlalu besar lagi. Tuhan tolong, kasihanilah bangsa ini. Kami berdoa, biarlah Indonesia sungguh penuh kemuliaan Tuhan dan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya doa kami untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Kerja, Indonesia Maju. Tuhan berkati, baik itu legislatif, eksekutif, bahkan yudikatif. Tuhan berkati setiap lembaga-lembaga tinggi negara supaya bergandengan tangan untuk membangun bangsa Indonesia ke depan menuju masyarakat adil dan makmur dan terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin gereja-Mu Tuhan tolong. Untuk jemaat POK Citra Grand Tuhan juga terus menolong agar supaya sungguh jemaat ini juga terus ada dalam berkat Tuhan, ada dalam kesetiaan dan pertolongan pemeliharaan Tuhan. Kami topang kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan ada di setiap persoalan hidup kami. Sebagaimana tema minggu ini, Tuhan Engkau memenuhi tidak hanya persoalan kehidupan kekal kami, keselamatan kami, tapi Engkau juga Tuhan yang menjamin akan hidup, makan, minum, dan pakai kami. Bahkan tentang hari esok pun, Tuhan berkata, janganlah kau khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Bahkan jangan khawatir tentang hari esok. Tetapi percayalah, sebagaimana firman Tuhan, dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Mohon Tuhan tolong kami untuk mengejar sorga itu, sehingga sorga hadir di dalam hidup kami, dan kami boleh memancarkan sorga itu di sekitar kami sebagai keluarga-keluarga yang Tuhan berkati. Terpuji-pujilah namamu Bapa, bagimulah kemuliaan untuk selamanya. Kami alaskan dan sampaikan doa ini hanya di dalam satu nama, nama yang adalah roti hidup, air hidup, yang memberi kepuasan dan pemulihan atas kami, bahkan keselamatan. Kepadamulah kami sampaikan doa ini dengan doa yang kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Bapak Dopur Edwardus Malau. Kami persilakan. Kasih akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk hal-hal sebagai berikut. Bagi jemaat di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nantinya dapat diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama seisi keluarga kita bersyukur dengan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bernyanyi dari PKJ 147 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, bersama dengan keluarga, kami mempersembahkan tubuh dan roh kami, serta seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan-Mu. Terimalah persembahan kami sebagai ungkapan syukur dari keluarga-keluarga Allah
yang siap mengikut Tuhan. Berkatilah agar melalui kehidupan keluarga kami, semakin banyak jiwa terpanggil untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Amin. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Febrianto Rompis MTH, pelayan firman Tuhan dalam ibadah Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia, keluarga Bapak Dopur Eduardus Malau dan keluarga Bapak Antonius Huta Barat yang telah mengisi pujian serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Ibadah Minggu offline di gereja dan online melalui Zoom. Mulai tanggal 28 Februari 2021, ibadah Minggu pagi pukul 8 hingga 9 akan kembali dilayani secara offline di gereja dan secara online melalui media Zoom. Pelaksanaan ibadah offline di gereja tetap memperhatikan protokol kesehatan 5M. Masa Prapaskah. Kita telah memasuki masa Prapaskah yang dimulai dengan Rabu Abu tanggal 17 Februari 2021. Masa Prapaskah bertujuan untuk membawa kita pada kesadaran dan pertobatan hati yang paling mendalam. Sikap pertobatan hati yang total senantiasa berpusat pada hati Allah. Makna pertobatan hati mencerminkan kesadaran dan pembaharuan hidup umat yang bersifat relasional, yaitu hubungan personal antara umat dan Allah. Selama masa Prapaskah, jemaat didorong untuk berpuasa, bersedekah, dan meningkatkan ibadah. Selamat menjalani masa Prapaskah, kiranya Tuhan memampukan kita untuk bertobat dan memperbaharui diri menjadi semakin dekat dengan Allah. Aksi sosial Paskah. Sebagai bentuk aksi puasa dan bersedekah, Gereja POK Citra Grand akan melakukan aksi sosial Paskah untuk petugas kebersihan di lingkungan perumahan Citra Grand. Jemaat dapat mendukung aksi sosial Paskah melalui transfer dana ke rekening misi gereja. Penerimaan dana rekening misi dimulai tanggal 21 Februari hingga 2 April 2021 yang akan dialokasikan untuk aksi sosial Paskah ini. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dan hiduplah sebagai keluarga Kristen yang senantiasa membawa terang Kristus. PKJ 289, bait yang pertama, keluarga hidup indah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Jemaat dipersilahkan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.